Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini sudah tiba di kitab Mazmur pasal yang ke-46 ya. Mazmur pasal 46. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu selalu up to date ya. Firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Firman Tuhan itu selalu relevan mulai dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Untuk segala situasi, kondisi, apapun, firman Tuhan itu relevan. Ya, bisa diterapkan, bisa dipercaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau mobil Eropa atau alat-alat olahraga keluaran Eropa, katanya setelah 10 tahun akan ketinggalan zaman. Tapi kalau mobil Jepang, alat-alat olahraga bikinan Jepang misalnya ya kan, maka umurnya cuma setahun, setelah itu ganti model ya. Tetapi firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bukan umurnya setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Jadi semua situasi yang terjadi hari ini, ya, hari ini mungkin kita nggak melihat angin ribut, kita nggak melihat goncangan-goncangan yang ditulis di dalam Mazmur ini, tetapi goncangannya bentuknya lain. Ya, hari ini terjadi krisis ekonomi. Para ahli ekonomi meramalkan bahwa krisis itu yang akan terjadi ke depannya makin lama akan makin parah ya. Inflasi tinggi ya, dan kemudian ada beberapa suku-suku bangsa yang kemudian memilih pindah lokasi, pindah tempat tinggal. Bahkan selain mereka pindah kota, ada yang beberapa kemudian pindah negara. Ya, mengapa? Karena situasi yang begitu menakutkan yang terjadi semakin hari, Bapak Ibu sekalian. Tetapi percayalah akan kebenaran firman Tuhan ya. COVID boleh terjadi. Perang di Ukraina dan Rusia belum berhenti. Kemudian ada lagi wabah yang terjadi dan akan datang, yang akan terjadi susul menyusul. Tetapi Alkitab berkata, kalau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, maka kita ini tidak perlu takut, Bapak Ibu sekalian ya. Karena misalnya seperti krisis ekonomi, di Alkitab ditulis begini, pada waktu krisis terjadi pada zamannya Abraham, kemudian pada zamannya Ishak, kemudian ada lagi krisis ekonomi pada zamannya Yakub. Alkitab bilang begini, yang namanya krisis itu bukan pertama kali, ya kan? Jadi sudah dari zaman dulu itu sudah ada yang namanya begitu. Demikian juga yang namanya gempa bumi, yang namanya bencana alam, bahkan yang namanya kejahatan bukan hanya terjadi hari-hari ini, tetapi zaman dulu juga sudah ada yang namanya kejahatan. Yang berbeda cuman variasinya. Kalau kejahatannya tetap namanya jahat, kalau krisis tetap namanya krisis, cuman bajunya aja yang berbeda.
Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, seperti pemazmur ini, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sekali lagi, jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan kekuatan kita. Saya ini bersyukur Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan, karena waktu saya ini bertobat, mengenal Tuhan, saya ini dibimbing oleh lingkungan di mana lingkungannya adalah orang-orang yang bekerja, ya. Ada kaum profesional, kemudian ada pengusaha, semuanya bekerja. Saya tidak tumbuh di lingkungan gereja, ya. Jadi pertama-tama jadi orang Kristen, saya tumbuh di lingkungan persekutuan doa. Tidak ada full timer di situ, tidak ada pendeta. Jadi karena namanya orang-orang bekerja, maka mereka bekerja. Ya, pagi-pagi berangkat bekerja, sore hari pulang kerja. Tetapi yang luar biasa daripada orang-orang yang membimbing saya, lingkungan Kristen saya, mereka semuanya mengandalkan Tuhan. Perlindungannya ada di dalam Tuhan. Pagi-pagi, ya kan? Sebelum berangkat kerja, saya diajak doa pagi, ya kan? Itu sekali lagi bukan pengangguran, tapi orang-orang bekerja. Kemudian sore hari kalau mereka sudah pulang kerja, mereka selalu usahakan luangkan waktu untuk kumpul-kumpul, belajar Alkitab, dan kemudian berdoa. Ya, jadi pokoknya gini Bapak Ibu sekalian, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Mereka bilang begini, hidup kita Pak tanpa Tuhan itu nothing, ya kan? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mungkin hasilnya tidak instan, ya, tidak sekonyong-konyong mendadak sontak terasa. Tapi percayalah Pak, kita kalau cari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, nanti waktunya akan tiba, kita akan menyadari dan kita bilang begini, aduh untung ya, aku dulu mencari Tuhan, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, itu saya menjadi saksi mata kepala sendiri bagaimana teman-teman saya, pembimbing saya, mereka orang-orang yang bekerja, mereka ketika mengandalkan Tuhan, mereka diangkat Tuhan, mereka dipromosikan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi atas kakak-kakak rohani saya, pembina rohani saya, itu juga terjadi dalam kehidupan saya sekeluarga. Hari ini kalau saya menoleh ke belakang beberapa puluh tahun yang lalu, aduh saya sungguh bersyukur saya mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saya, dan saya bersyukur juga kalau saya membiasakan diri untuk mempraktekkan Matius 6 ayat 33, bukan hanya saat ini, tapi mulai dulu sudah mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, ya. Maka kata Alkitab, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari terus kita rajin, kita giat, jangan sampai kita kendor untuk menomorsatukan Tuhan di dalam hidup ini. Nanti lihat ke depannya, kita pasti akan bersyukur atas apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Alkitab berkata, petani yang berjerih lelah, maka dialah yang akan menikmati hasilnya terlebih dahulu, bukan orang lain, ya, bukan orang lain. Saya sudah tinggalkan Indonesia 14 tahun, ya. Dan apa yang saya pernah tabur di Indonesia, kalau hari ini saya melihat, mendengar kesaksian luar biasa, ya. Saya menabur beberapa gereja, membuka beberapa gereja. Sekarang gereja-gereja yang sudah saya buka itu, Bapak Ibu sekalian, berkembang dengan baik, punya sekolah, diberkati oleh Tuhan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan saya? Ya, seperti Bapak Ibu tahu, ya kan? Tuhan juga angkat, Tuhan berkati, juga Tuhan pulihkan keluarga kami. Maka itu pesan Tuhan, ya,
melalui Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu sekalian, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan kekuatan kita, ya. Jadi jangan pakai alasan begini, adulah capek, ya kan, kemudian sibuk. Maaf Bapak Ibu sekalian, orang yang mencari Tuhan justru ini bukan untuk pengangguran, ya. Semakin sibuk orang, ya, semakin ruwet pekerjaannya, justru harus cari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rumit, ya. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian melihat para pengusaha yang ada di sekitar saya, Bapak Ibu sekalian, mereka semuanya pada mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena mereka tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong hidup mereka, bahkan hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan. Di atas muka bumi ini, sekali lagi, di atas muka bumi ini tidak ada tempat yang aman, termasuk di Amerika Serikat, ya. Kita tahu di Amerika Serikat ini kita sekarang sudah memasuki bulan yang ke-6. Artinya sudah lewat 150 hari ya di tahun 2022 ya, 150 hari lebih di tahun 2022. Bapak Ibu tahu nggak berapa jumlah penembakan yang ada di Amerika Serikat? Jumlah penembakan yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2022 ini sudah 200 lebih Bapak Ibu sekalian. 200 kali lebih penembakan di tahun 2022. Lebih daripada jumlah harinya. Berarti apa? Setiap hari ada 1,5 kali penembakan, ya, yang membuat orang cedera, mati, menakutkan, dan lain sebagainya. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, di apapun yang terjadi dimanapun kita berada, kalau kita berlindung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya kekuatan kita, kita nggak perlu takut tentang situasi dan keadaan. Kemudian yang kedua, dari Mazmur 46 ayat 11 dikatakan begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, perhatikan kata diam, ya. Kata diam di sini bukan berarti kita itu terus harus pasif, tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Diam bukan artinya ketika kita menghadapi persoalan tidak melakukan apa-apa. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Diam di sini artinya ketika kita menghadapi kehidupan ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita ini menjalin keintiman dengan Tuhan. Diam di sini artinya jangan terus sibuk, fokus dengan pekerjaan, dengan masalah yang kita hadapi. Tapi justru di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan di tengah-tengah kesibukan, kita harus meluangkan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, maka itu Mazmur 46 diberi judul begini, Allah kota benteng kita. Jadi artinya diam itu yaitu kita berlindung kepada Tuhan dengan cara menjalin keintiman. Bukankah bulan lalu tema dari gereja kita adalah persahabatan? Yang namanya sahabat, Bapak Ibu sekalian, tentu ada waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi. Dan Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk menjadi sahabatku, kata Tuhan. Nah, kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan sebagai sahabatnya, maka itu tentu kita punya waktu untuk berkomunikasi secara intim dengan Tuhan.
Jadi nggak sibuk terus sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan saya ketemu dengan anak-anak muda, ya kan, yang mereka kemudian mengandalkan kekuatannya. Saya nggak bosan-bosan mengencourage mereka untuk terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, Yeremia berkata begini, diberkatilah kalau engkau mengandalkan Tuhan, diberkatilah kalau pengharapanmu kepada Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal dari Mazmur pasal yang ke-46. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan serta kekuatan dalam hidup kita. Kita pasti tidak akan pernah dikecewakan. Yang kedua, mari kita terus tingkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi, baik kami rasakan maupun tidak kami rasakan, kami mau terus berlindung hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami mau meningkatkan jam-jam kami untuk berdiam diri dengan Engkau, dengan waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi dengan Engkau. Semakin kami sibuk, semakin kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.